Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi saya akan eh, melaporkan hasil daripada simulasi ulangan menggunakan Microsoft 365, Microsoft Forms 365. Jadi ini tadi adalah hasil simulasi kami di SMP Integrasi. Ya. Jadi Jadi untuk melihat file kita, kita cek dulu internetnya apakah tersambung. Ya. Setelah itu kita masuk ke office.com untuk mengecek kembali akun kita. Terus yang kita klik di sini titik 9, terus pilih forms, ya ini forms. Nah, untuk melihat soal yang sudah kita bikin tadi dan sudah dijawab oleh beberapa siswa yang di forms ini. Mohon maaf ada gangguan jaringan. Oke, sedang membuka. Ya, jadi kita buka kembali soal kita yang sudah dibikin dan sudah diuji cobakan tadi. Kembali di Microsoft 365, login, terus pilih Forms, ya Microsoft Forms. Setelah itu kita cari soal yang sudah dibagikan. Jadi ada beberapa kelemahan dan kelebihan jika menggunakan Microsoft Forms ini. Di antaranya adalah harus dipasangkan dengan mobile exam supaya anak-anak tidak bisa keluar menggunakan aplikasi lain. Nah, ini dia tampilannya sudah mulai terbuka. Ya, jadi dengan menggunakan Forms 365 ini, ya baiknya kita gunakan juga mobile exam untuk scan barcode atau linknya. Nah, ini dia tadi soal yang sudah dibagikan. Kita buka satu. Tadi itu sengaja saya bikin simulasinya 10 nomor saja. Oke, sedang membuka. Mohon maaf kalau ada gangguan jaringan, ya harap maklum. Nah, ini tadi ya, hanya 10 nomor saya bikin dalam waktu 10 menit. Ya, ini sudah dibikinkan kunci dengan poin 10. Ya. Nah, di sini terlihat ada respon ya. Itu menandakan bahwa seberapa banyak siswa yang sudah menjawab. Jadi di sini ada respon dan angka, itu artinya sekian siswa yang sudah menjawab. Oke. Selanjutnya untuk mengatur soal kita kembali, kita bisa menambahkan tema.
atau latar belakang. Kita bisa memilih tema di sini, bagian theme. Terus ya kita ganti, kita pilih satu untuk mengganti latar belakangnya supaya lebih menarik tampilannya. Selanjutnya collect respon. Nah, ini untuk memilih bagaimana kita membagikan soal. Yang pertama ini anyone can respond, biar anak bisa menjawab soal walaupun dia tidak punya akun. Terus yang kedua, ini khusus untuk yang punya akun saja. Jadi kalau punya akun itu namanya sudah otomatis terekam. Nah, ini kalau kita mau bagi soal pakai barcode, kita ambil yang di bawah, terus ada kode barcode di sini, kita klik, terus muncul download, kita download itu, terus kita simpan. Setelah di download barcode-nya, dicarikan tempat dulu di Word, kita simpan barcode-nya untuk nanti bisa di print supaya siswa kita nanti tinggal barcode dengan waktu yang tidak terlalu lama. Oke, kita simpan dulu, kita bikinkan dulu file di Word, media. Copy tadi kan sudah di copy, selanjutnya kita paste saja di kertas lembar ini. Nanti kita bikin banyak supaya menggunakan waktu yang efisien. Sebenarnya juga kita juga bisa bikin link, ya kita ambil kembali, download, dan akan tersimpan di bagian download. Nah, di sini ya, di tempatnya dia tersimpan di situ, kita buka, ya, terus kontrol, ya dibuka dulu, terus kontrol C, kita copy, kontrol C, ya, buka kembali lembarnya, dan kontrol paste, kontrol paste, ya, perkecil dan diperbanyak, ya, kita bikin banyak supaya lebih efisien waktunya. Kita kontrol paste saja, kita paste sampai banyak, atau bisa juga sekaligus, ya, sekaligus kita copy, ya, copy dengan jumlah yang lebih banyak supaya lebih cepat. Control paste, oke. Nah, akhirnya bisa memuat banyak dalam satu lembar ini. Nah, ini barcode nanti kita akan print dan bagikan ke siswa. Nah, oke, itu tadi cara print barcode-nya. Jadi kita ambil di sini ya, di collect respon. Nah, kalau yang ini untuk link, ya kita bisa pakai link juga. Dan yang kalau ini kan kita bisa undang satu-satu nama siswa juga, tapi ini membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita bisa klik namanya, akan muncul sendiri ya seperti ini. Terus kita pilih, misalnya Ahmad Aliansyah, kita cari siswa kita di situ, terus pilih satu-satu. Nah, kalau misalnya nanti soalnya hanya untuk beberapa orang, cara ini bisa lebih efisien. Tapi kalau siswa kita banyak, nah ini mengambil waktu. Lebih baik kita pakai yang barcode atau link. Ya. Nah, tadi itu saya coba menggunakan anyone can respond dan hanya yang punya akun yang bisa menjawab. Jadi ada dua hasilnya juga. Itu tadi barcode kita, yang ini linknya. Kalau misalnya kita tadi kita mau pakai link, kita copy linknya, terus pindahkan ke grup WA atau grup Telegram, grup siswa ya. Nanti dia tinggal klik copy dan paste. Oke, ini tadi hasilnya. Mari kita coba-coba untuk menjawab supaya bisa kelihatan bagaimana hasilnya setelah menjawab.
Oke, kita pilih dulu jawaban asal-asalan saja. Ini adalah soal bahasa Inggris kelas 9. Saya bikin 10 saja untuk simulasi. Oke, kita coba dulu jawab. Seperti ini juga nanti. Dari latarnya ini, yang di belakang ini bisa diganti. Kita bisa ubah-ubah sesuai yang mana yang diinginkan. Oke, kita coba jawab dulu. Mohon maaf agak lama. Ya, jadi tadi itu karena ini dia kalau tampilan dalam menggunakan gadget. Ya, ini tampilannya di HP siswa. Setelah dijawab akan seperti ini. Kalau sudah jawab, tampilannya akan seperti ini. Oke. Oke. Setelah itu kita submit. Setelah jawaban selesai, submit. Tapi tidak bisa tersubmit kalau tidak selesai. Jadi tidak bisa dikirim kalau masih ada soal yang belum dijawab. Jadi kita jawab saja semuanya supaya bisa terkirim. Ya, oke, kita pilih saja jawabannya untuk melihat bagaimana hasilnya. Karena ini adalah pertama kali kita akan pakai Microsoft Forms dalam ulangan. Nah, biasanya itu dulu kita pakai Simple, kita pakai Quizzes, kita pakai Google Form. Ya. Oke, jadi mau kita lihat tampilannya bagaimana sebenarnya. Jangan sampai nanti diujikan kita juga tidak tahu bagaimana hasilnya. Oke, kita jawab dulu satu-satu. Sure, oke. Jadi soal tadi ini adalah soal yang ada teksnya. Jadi kalau soal ada teksnya seperti itu, kita bisa copy teksnya ke beberapa nomor yang membutuhkan teks itu. Karena nanti akan diacak soalnya, diacak juga optionnya. Jadi supaya soalnya tetap lengkap, maka teksnya di copy pindah ke nomor yang membutuhkan teks itu. Ya. Karena kalau tidak di copy nanti ada nomor yang tidak ada teksnya. Oke, selesai, kita submit. View result, nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Oke, jawabannya tadi nomor 1 benar, correct. Nomor 2 juga correct. Number 3 correct. Nice. The next it's correct. Ya, benar juga. Nah, kita periksa lagi. Ya, jadi dalam menggunakan aplikasi ini, anak-anak bisa melihat langsung hasil jawabannya setelah selesai mengumpulkan hasil tugasnya. Namun kita juga bisa mengaturnya. Kalau di pengaturan bisa anak-anak tidak usah melihat hasilnya. Oke, ya, itu tadi hasilnya yang bisa anak-anak lihat setelah mengumpulkan ulangannya. Oke. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Akan kelihatan soal benar atau salah. Jawaban benar atau salah. Jadi di pengaturan juga kita bisa atur siswa hanya bisa menjawab 1 kali. Setelah itu tidak bisa lagi. Kita lihat di bagian berikutnya yaitu collect response, setting. Di setting ya, pengaturan. Di pengaturan ini ada
who can fill out this form. Anyone can respond, maksudnya siapapun yang bisa menjawabnya walaupun dia tidak punya akun. Terus yang kedua, only ya hanya yang punya akun. Terus ya ini dia bisa accept. Ya kita bisa atur tanggalnya juga, jadi nanti setelah tanggal diatur baru soal bisa terbuka. Jamnya juga ada settingannya, jadi setelah jamnya di setting, maka anak-anak tidak bisa membuka, siswa tidak bisa membuka soal setelah habis waktunya. Ya, di sini tadi bisa kita atur kapan soal kita akan ditampilkan dan kapan soal kita akan ditutup. Ya, termasuk di sini juga ada shuffle question. Jadi soal yang akan diacak urutannya, nah, di sini ada all, semua soal, semua pertanyaan akan diacak. Ada juga beberapa yang dikunci, yang misalnya ada teksnya tadi, yang kalau kita tidak copy pindah ke nomor berikutnya, kita kunci saja. Misalnya satu teks bisa untuk 5 pertanyaan, jadi dikunci saja nomor 1 sampai nomor 5. Ya. Nah, ini masih diatur waktunya. Bisa juga sebenarnya kita tidak atur waktunya, bisa pun bisa dibuka walaupun tidak diatur waktunya, termasuk ini waktu mengerjakan. Ya, tadi ini soal saya sudah tertutup, jadi saya atur ulang waktunya. Ya. Nah, ini dia tadi laporan beberapa orang yang sudah menjawab, yaitu ada 22. Nah, ini hasilnya. Jadi berapa yang menjawab benar, di nomor 2 ini berapa yang menjawab benar, berapa menjawab salah. Ya, jadi akan kelihatan pada diagramnya supaya lebih mudah kita paham. Jadi yang benar ini 14 orang yang berwarna jingga, ini artinya dia itu jawaban benar B. 14 orang menjawab. Nah, okay. Nah, jadi ada 22 orang yang menjawab tadi. Sebenarnya hasilnya ini bisa kita print, ya, hasilnya bisa di print menjadi analisis. Ya, ini adalah analisis soal, analisis butir soal, berapa siswa yang menjawab benar, berapa siswa yang menjawab salah, berapa siswa yang selanjutnya kita lihat lagi laporan per siswa. Jadi ini ada daftar nama akun. Nah, di sini kan kelihatan siapa yang dapat sekian. Namun tadi ada juga siswa yang tidak pakai akunnya. Itu yang bagian bawah sekali, siswa yang tidak pakai akunnya, jadi tidak tampak namanya. Kita tidak tahu siapa yang menulis, kita tidak tahu siapa yang menjawab, karena dalam soal tidak ada menulis nama dan kelas, hanya langsung soal saja. Jadi lebih baik kalau kita pakaikan yang hanya yang memiliki akun dengan domain nenek Malumo yang bisa menjawab.
itulah tadi. Ini soal kita tadi 60 poinnya kalau dibuka satu-satu. Nah, ini adalah hasil keseluruhan 22 orang menjawab. Nah, oke, kita lihat lagi collect response. Di situ tadi ya kita atur di sini collect response. Oke, itulah tadi hasil dari simulasi kami dari SMP 4 Meranti. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.